Prabowo Subianto mulai menjalankan beberapa program andalannya sebagai Presiden RI. Salah satunya ada makan gratis yang diperuntukkan untuk para pelajar. Namun program ini justru mendapatkan kecaman dari dalam negeri karena dinilai kurang efektif. Akan tetapi media Inggris justru kagum dengan program yang dicanangkan Pak Prabowo. Selain itu media asal Malaysia mengaku iri karena program yang ada di Indonesia dinilai lebih berjalan sukses. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Program luar biasa Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sudah mencanangkan beberapa program luar biasa untuk rakyat Indonesia. Antara lain program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan guru. Bukan cuma itu, program lainnya yakni makan siang gratis juga turut membuat rakyat bahagia. Pasalnya program ini dinilai bagus untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Selain itu program ini juga sebagai langkah memberdayakan UMKM dan koperasi kecil di daerah-daerah. Gak heran program unggulan Pak Prabowo ini mendapatkan banyak dukungan dan juga pujian. Salah satunya datang dari DPR RI fraksi Golkar yakni Agung Widiantoro. Golkar menyampaikan dukungan penuh agar program makan bergizi sejak tahun pertama pemerintahan terpilih demi meningkatkan SDM bangsa Indonesia. Tegas sang politisi. Selain itu Pak Prabowo kembali melakukan gebrakan baru dalam bentuk yang sederhana. Sang presiden ingin semua televisi di Indonesia menayangkan lagu Indonesia Raya setiap jam 6 pagi. Lewat hal kecil ini Jenderal Bintang 4 kehormatan ini ingin meningkatkan rasa nasionalisme anak bangsa. Pandangan ini pun disepakati oleh Henry Budi Satrio. Analis komunikasi politik ini menilai kebijakan Pak Prabowo yang satu ini juga sukses mencuri perhatian publik. Menurutnya langkah tersebut bisa mengentalkan nilai nasionalisme di masyarakat. Asalnya selama ini lagu Indonesia Raya di televisi hanya dikumandangkan saat timnas berlaga. Masyarakat akan lebih nasionalis. Sekarang makin susah buat mendengarkan Indonesia Raya hanya pertandingan bola saja. Terang Henry Budi. Dapatkan pakan ikan yang dijual dari harga 5 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Permintaan maaf Megawati. Anehnya program makan bergizi Prabowo Subianto ini justru mendapatkan kritikan keras dari Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima RI ini menyebut program tersebut masih kurang efektif. Pasalnya Megawati menilai alokasi Rp10.000 per porsi nggak realistis. Apalagi dengan harga bahan pokok yang disebutnya terus merangkak naik. Hai Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. 10.000 dapat apa? Saya juga tukang masak loh. Ujar Megawati dengan nada mengejek. Kritikan ala oposisi ini dilontarkan oleh Ibu Mega saat acara peluncuran buku. Di momen ini ex-presiden yang dijuluki penegak konstitusi tersebut diundang sebagai narasumber. Alhasil pernyataan ketum PDIP ini langsung viral di tengah masyarakat. Netizen Indonesia menilai ucapan Megawati sangat disayangkan. Pasalnya politisi 77 tahun ini disebut seharusnya ikut mendukung penuh program tersebut. Alhasil setelah melakukan kritikan Ibu Mega justru melakukan permintaan maaf. Dari Puan Maharani ini menegaskan bahwa kritikannya bertujuan baik. Pasalnya Ibu Mega berharap program keren ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Megawati, upaya pemerintah untuk memutus rantai gizi buruk sejak dini adalah langkah yang bagus. Alhasil Ibu Mega mengaku sangat menyesal karena sempat disalahpahami netizen. Jadi ya gitu, sorry ya Mas Prabowo saya mesti kritik, ucap Megawati dengan nada penyesalan. Sementara itu sampai dengan sekarang Pak Prabowo belum merespon berita viral ini. Jadwal sang presiden sangat padat karena senantiasa memastikan Indonesia semakin maju. Menolak dicium tangan. Kewibawaan sosok Prabowo kembali membuat publik tanah air kagum. Bagaimana tidak, pria 73 tahun ini disegani berbagai tokoh di Indonesia. Sebut saja Yusuf Hamka yang merupakan pengusaha kondang tanah air. Pengusaha kelahiran Jakarta ini terlihat menghormati RI 1 saat keduanya bertemu langsung baru-baru ini. Pasalnya orang yang kerap disapa Babah Alun tersebut memberi hormat kepada Pak Prabowo. Bahkan dirinya terlihat ingin mencium tangan presiden kebanggaan rakyat Indonesia tersebut. Meski begitu Pak Prabowo dengan santun menolak tangannya untuk dicium. Pasalnya karena Ketua Umum Gerindra ini sudah kenal baik dengan Babah Alun. Saya tahu Babah Alun, ini orangnya saya kenal baik,
ungkap Prabowo dengan nada santai. Benar saja, keduanya memang menjalin hubungan yang sangat hangat. Pasalnya, Babah Alun menyebut hubungannya dengan Pak Prabowo terjalin sejak tahun 1980. Ternyata Pak Presiden masih ingat sama Babah Alun yang sejak tahun 1980 telah kenal baik. Tulis Babah Alun di Instagram. Bahkan pengusaha 67 tahun ini semakin kagum dengan kerendahan hati Pak Prabowo. Bagaimana tidak, politisi Gerindra tersebut tidak lupa dengan kawan lamanya. Gak heran kewibawaan Pak Prabowo dibanjiri pujian warganet tanah air. Presiden hebat, narik tangan dengan cara lembut agar tidak dicium Babah. Komentar salah satu netizen di Instagram. Nah, buat kamu yang punya masalah rambut beruban, tim Si Update mau rekomendasiin sampo penghitam rambut yang ampuh dari Miwe. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Kritikan terhadap program makan siang gratis di dalam negeri ternyata nggak digubris oleh media asing. Sebaliknya, berbagai media memuji program andalan Prabowo Subianto tersebut. Sebut saja media ABC yang yakin program ini akan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Australia. Kebijakan makan siang dan susu gratis di sekolah Indonesia merupakan peluang yang signifikan bagi petani Australia. Tulis ABC dalam laporannya. Bahkan Troy Setter selaku pimpinan eksekutif importir sapi perah dari Australia memuji gebrakan luar biasa Pak Prabowo. Apa yang ingin dicapai oleh Presiden Indonesia untuk memastikan bahwa kekurangan gizi dan angka terhambatnya pertumbuhan anak dapat dihilangkan harus kita puji. Ungkap Setter dikutip dari ABC Australia. Negeri jiran juga nggak ketinggalan menyorot makan siang gratis ini. Soalnya media Malaysia turut meliput rencana Pak Prabowo meluncurkan program tersebut. Indonesia akan meluncurkan program pangan gratis tahun depan. Tulis Berita Harian. Sorotan lainnya datang dari media asal Singapura. Pasalnya, Berita Harian Singapura iri melihat Indonesia yang menggelontorkan dana jumbo untuk program makan siang gratis. Dari total anggaran sebesar 71 triliun rupiah pada tahun 2025, banyak 63,35 triliun rupiah dialokasikan untuk penyiapan makanan. Sedangkan 7,4 triliun rupiah lainnya untuk pengelolaan dan dukungan program. Tulis laporan Berita Harian. Bagaimana tidak, Singapura dan Malaysia sebenarnya sudah lama mempunyai program makan gratis. Meski begitu, pemerintah kedua negara tersebut diketahui memberikan anggaran yang lebih kecil. Nah, jadi begitulah tanggapan media asing yang menyoroti program makan siang gratis. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.